Lapangan Udara Sri Mulyono Herlambang Palembang merupakan bagian yang terintegrasi dalam sistem pertahanan udara nasional Indonesia. Di masa damai, Lanut Sri Mulyono Herlambang tetap berperan menjalankan dan menjaga sistem pertahanan yang berupa ketahanan pangan. Dalam sistem pertahanan, pangan merupakan benteng pertahanan yang harus dipertahankan dengan cara apapun, bahkan sampai titik darah penghabisan. Persoalan pangan saat ini tidak hanya menjadi persoalan nasional. Persoalan pangan telah menjadi persoalan global. Dunia tengah menghadapi krisis pangan akibat perubahan iklim dan bertambahnya jumlah penduduk dunia, sehingga mengancam kelangsungan hidup bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia yang dulu pernah menjadi negara agraris dengan swasembada pangan di sektor pertanian. Sebagai benteng pertahanan, produksi pangan nasional perlu dibangkitkan. Tidaklah salah jika Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ketika mencanangkan gerakan Indonesia Menanam di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, April 2025 lalu, menginginkan Indonesia berswasembada pangan dan harus menjadi lumbung pangan dunia. Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara kalian. Kita akan survive, kita akan tambah kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis, kita tidak akan pernah minta-minta. Bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Kita akan swasembada pangan. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Bersama saudara-saudara, saya tambah yakin. Peluncuran program Gerakan Indonesia Menanam Gerina yang dipusatkan di Sumatera Selatan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merupakan solusi untuk persoalan pangan saat ini. Tidak hanya nasional, melainkan Indonesia harus menjadi lumbung pangan dunia. Bersama TNI, bersama Polri, bersama teknokrat, bersama mahasiswa, bersama pemimpin ulama, pemimpin agama lain, mari kita maju membuat Indonesia terhormat. Kita sekarang punya kemampuan. Kita akan menggerakkan ekonomi dengan kekuatan kita sendiri. Keterlibatan TNI Angkatan Udara dalam Gerakan Indonesia Menanam memiliki peran strategis dalam membangun benteng pertahanan negara
Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Sumatera Selatan yang terdiri dari daratan, rawa, dan sungai menjadi tantangan termasuk tantangan bagi personil TNI Angkatan Udara dalam membangun ketahanan pangan, khususnya di Sumatera Selatan. Mengingat Sumatera Selatan masuk 5 besar lumbung pangan nasional, tantangan itu harus dijawab dengan mengoptimalkan produksi beras melalui pemanfaatan dan sistem pengolahan lahan rawa yang dimiliki Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang menjadi lahan pertanian secara optimal. Jadi sawah-sawah kita ini kita kerjasamakan juga dengan beberapa masyarakat yang profesional di sana untuk membantu kita mengembangkan lahan persawahan ini. Saat ini mungkin proses sudah dilaksanakan pemanenan kemarin, kemudian saat ini sedang dilaksanakan proses penanaman ulang kembali. Mungkin nanti kita bisa akan melihat secara langsung juga ke sana bagaimana proses mulai dari penanaman sampai dengan proses untuk pemeliharaan padi-padi ini, sehingga diharapkan bisa mendukung kebutuhan pangan yang dibutuhkan di Sumatera Selatan pada khususnya. Keterlibatan TNI Angkatan Udara dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Sumatera Selatan menjadi prioritas utama sebagai perwujudan TNI AU yang ampuh, adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis menuju Indonesia maju. Berkolaborasi dengan para petani, TNI Angkatan Udara Lanut Sri Mulyono Herlambang mengelola lahan pertanian berupa rawa dengan luas mencapai 8,6 hektar di Desa Tebatsari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur. Lahan rawa ini dulunya merupakan landasan udara Jepang yang telah dialihfungsikan menjadi lahan pertanian. Kolaborasi TNI Angkatan Udara dengan masyarakat yang dimotori Suyatni, tokoh masyarakat Desa Tebatsari, bersama Bintara Pembina, Potensi Dirgantara atau Babin Potdirga TNI Angkatan Udara, Lanut Sri Mulyono Herlambang, Sersan Mayor Polin Sabda Piharahap, dan Sersan Kepala Herwantoro, menghasilkan sebuah harmoni. Masyarakat petani sedikit demi sedikit mengolah lahan menjadi lahan produktif, menjadi persawahan tada hujan. Kami hanya berinisiatif, semula lahan ini kan berupa rawa-rawa dan dulunya hanyalah lahan bekas lahan landasan tempur milik Jepang. Jadi kami memanfaatkan lahan ini supaya bermanfaat bagi petani di sini. Pembukaan lahan ini kira-kira dulunya tuh sekitar tahun 80-an ini berupa rawa-rawa, Pak. Jadi alhamdulillah di sini dibuat sanitasi secara manual, dan alhamdulillah semuanya dapat dimanfaatkan. Karena ini lahan tada hujan, belum ada pompanisasi yang bagus, karena di sini airnya kecil untuk dibor. Jadi sementara memanfaatkan rawa yang dalam di situ,
Itu pun kalau setengah perjalanan untuk tahap kedua udah habis. Agar lahan menjadi lebih produktif, pembinaan serta penerapan inovasi pertanian tidak hanya melibatkan Babin Potdirga, tetapi juga mengikut sertakan penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Oku Timur. Para penyuluh pertanian ini turut terlibat mengelola lahan sawah tada hujan, mulai dari pengolahan tanah, pengairan, pemilihan bibit, serta penyaluran hasil panen, agar padi yang ditanam di lahan ini dapat menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan unggul. Kami sebagai penyuluh Martapura, Kabupaten Oku Timur, mensosialisasikan kepada petani untuk membantu petani peningkatan produktivitas pangan di Kabupaten Oku Timur. Secara pengolahan lahan mereka secara mandiri kemarin, ada sebagian petani tersebut menggali atau aliran sungai besar biar kalau hujan sawah tidak banjir dan airnya lari ke aliran galian besar tadi Pak itu. Jadi untuk lahan TNI Lanut yang kebetulan adalah sawah bentuknya ya, dan selama ini sudah digarap oleh petani. Jadi Dinas Pertanian ini sudah berkontribusi antara lain pembinaan petani yang menggarap sawah itu dari kelembagaannya, dari kelompok tani, kemudian pemberian bantuan-bantuan. Pemanfaatan teknologi sawah tada hujan, pembajakan sawah, pembibitan, penyemaian dilakukan secara bertahap dalam setiap bidang petak sawah. Masing-masing petani diberikan lahan seluas 1/4 hektar dengan pembagian masa tanam dan panen yang dilakukan secara gotong royong. Dalam 1 tahun terdapat 2 kali masa panen dengan jumlah produksi gabah kering mencapai 4,5 ton per hektar untuk 1 kali masa tanam. Secara akumulatif, rata-rata pendapatan gabah kering petani mencapai 77 ton per tahun. Hasil ini seluruhnya untuk kesejahteraan para petani dan masyarakat daerah Martapura. Manfaat dari lahan tidur ini kami rasakan sangat membantu perekonomian kami, khususnya petani di Kelurahan Dusun Martapura ini, Pak. Panen kita bisa 2 kali dan hasilnya cukup memuaskan. Tonase yang kami dapatkan lumayan. Jadi tingkat perekonomian kami sangat terbantu dengan adanya lahan milik TNI AU ini, Pak. Lanut Sri Mulyono Herlambang terhadap hal tersebut, khususnya kaitannya dengan penanaman persawahan atau padi yang dimanfaatkan di lahan 8,6 hektar di wilayah Martapura
yang dimiliki oleh Lanut Sri Mulyono Herlambang, di mana tanah itu merupakan tanah murni yang sudah clean and clear, tidak ada permasalahan sehingga bisa kita manfaatkan untuk penanaman sawah. Kita juga akan menjadi bagian daripada gerakan Indonesia menanam tadi. Kita merupakan bagian daripada program tersebut, dengan tentunya bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Keterlibatan TNI Angkatan Udara dalam optimalisasi lahan merupakan langkah penting dalam memperluas areal tanam, meningkatkan produksi pangan nasional, dan memperkuat ketahanan pangan. Alhamdulillah kami di sini sebagai penyuluh pertanian bisa kolaborasi antara Dinas Pertanian Kabupaten Oku Timur dan petani di sini. Kami sebagai penyuluh Martapura Kabupaten Oku Timur mensosialisasikan kepada petani untuk membantu petani peningkatan produktivitas pangan di Kabupaten Oku Timur. Kalau kualitas padi itu bagus, Pak. Di sini mereka mayoritas memakai Inparit 32 untuk benih atau bibit, Ciherang dan Ciliwung. Untuk mencapai keberhasilan yang tepat sasaran, dibutuhkan pendekatan humanis serta cara kerja profesional melalui pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan petani. Selain mengelola pertanian tada hujan untuk mendukung gerakan Indonesia Menanam, dalam program ketahanan pangan, TNI AU juga mengembangkan lahan pembibitan ikan di Lanut Sri Mulyono Herlambang, Palembang. Pengembangan lahan pembibitan ikan ini bertujuan meningkatkan produktivitas para prajurit, sekaligus menyokong kebutuhan nutrisi pangan masyarakat, khususnya dari sektor pertanian. Di lingkungan Lanut ini sendiri ada lahan yang tersedia yang bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan pengembangan tambak. Jadi intinya tambak ini nanti akan kita manfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan yang disampaikan oleh pemerintah, bahwa seluruh jajaran TNI Angkatan Udara khususnya akan mendukung kegiatan program prioritas nasional dari pemerintah tersebut. Kolaborasi TNI Angkatan Udara dengan masyarakat dan instansi terkait di bidang pangan ternyata mampu memberikan kontribusi terhadap kokohnya ketahanan pangan nasional. Tidak hanya mampu menjaga kedaulatan udara nasional, TNI Angkatan Udara juga mampu berkontribusi dalam menjaga kedaulatan pangan nasional yang menjadi penanda berdaulatnya sebuah bangsa dan negara. Suabuana Paksa, Bravo.